Assalamualaikum Kak Dovi. Waalaikumsalam Kak Desti. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. siapa aja? 1, 2, 3, 4, 4. Mulai sekarang aja Kak Desi Boleh? dulu deh. Iya, silakan. Iya, adik-adik sambil itu ya, sambil diajak-ajakin lagi teman-temannya untuk segera hadir di kelas ini. Karena sayang banget kalau sampai nggak hadir. Karena kita udah Baik, banyak banget waktu kosong ya kemarin ya. Harusnya pada kangen nih untuk masuk kelas lagi. Gitu. Oke, kita mulai dulu kali ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga berkah ya. Yang dapat gelombang 1 ada nih di rombongan ini. Hadir Kak, tanggal 16. Tanggal 16-nya langsung. Oh. Aduh Alda. Pokoknya itu kemarin itu waktu kelasnya ditunda mulu. Ya Allah, sayang banget. Oh, iya kan. Ya, sorry ya, karena beberapa kendala jadinya ada yang banyak yang ketunda-ketunda. Nah, sekarang karena nggak ketunda-tunda lagi, yuk semangat lagi belajarnya, gitu. Siap, Kak. 2 pekan lagi nih untuk gelombang pertama. Oke, Iya, Kak. langsung aja deh. Tanpa berlama-lama, kita langsung sambut pelajar. Halo. Bentar. Aku mau screen. Ya. Tuh. Ini udah masuk ya screenku? Masuk belum? Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Kak Dovi di hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? Oh ya, tanggal cantik, tanggal 4 April 2021. Ada yang ultah enggak hari ini? Kalau yang ultah aku ucapin selamat ulang tahun deh. Semoga panjang umur, sehat selalu. Oke, kita lanjut aja ya ke soal prediksi UTBK di pertemuan tanggal 28 Maret 2021 kemarin. Ini kan soal kemarin itu kan belum selesai ya. Nah, kita bahas bareng-bareng aja. Kemarin sampai lanjut ke soal nomor berapa ya? Ada yang kemarin tuh enggak? Kemarin tuh kayaknya baru cuman bahas 1 soal, Kak. Itu juga lama. Masa sih? Perasaan ada beberapa soal deh. Yang jurnal penutup, Kak. Oh, jurnal penutup, tapi yang atasnya tuh ada kok kemarin. Iya, nggak nyambung pula yang itu. Sekitar 3 soal yang atasnya. Oh, cuma 3 soal. Lanjut aja ya ke soal nomor 4 ya. Oke, Kak. Siapa yang mau baca? Alda dulu. Nggak muncul, Kak. Masa sih nggak muncul? Bentar. Soalnya nggak muncul. Bentar deh, masa sih nggak muncul? Soalnya belum ada, Kak. Aku sudah show picture deh, sudah. Kalian nggak download ya? Enggak, Kak. Hah? Nggak download? Enggak. Apa ini? Udah deh, aku bacakan aja ya. Ini kayaknya ada gangguan. Kayaknya enggak deh, kayaknya udah tak share deh. Masa belum masuk sih? Udah masuk ini yang ininya, Kak, tapi soalnya belum muncul. Share screen-nya sudah. Nah, itu udah ada. Betul. Udah loh. Udah, Kak, ini udah ada kok. Udah. Udah aman, Kak? Udah ya? Aman ya? Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Deng. Kapankah sebuah kurva permintaan akan bergeser ke kanan? Ayo, jawabannya apa? Ada yang tahu? Soal nomor 4. Kapankah sebuah kurva permintaan akan bergeser ke kanan? Jawabannya apa? Ayo, apakah ada kapankah sebuah kurva permintaan uang akan bergeser ke kanan? A. Ketika terjadi penurunan pendapatan. B. Ketika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar. C. Penurunan tingkat suku bunga. Dan D. Ketika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan E. Tidak ada satupun jawaban di atas yang benar. Oke, aku mau
tunjuk aja ya. Nggak apa-apa kan? Aku mau tunjuk Devia. Silahkan. Jawabannya apa kamu, Devia? Halo, Devia. Devia. Iya, Kak. Iya, nomor 4 kamu jawab apa? Nomor 4 ya. Mm-mm. Antara A atau D sih, Kak, aku masih bingung. Yang B atau D, menambah inflasi sama deflasi. B atau D? Iya. Oke. Kita bahas satu persatu. Ini aku bisa nampilin nggak ya gambarnya ya? Oke. Aku aja ya. Apa itu? Aku bacakan aja ya. Kurva permintaan uang itu diwakili oleh kurva LM, di mana kurva ini merupakan keseimbangan pasar uang modal yang tercapai bila permintaan uang L telah sama dengan penawaran uang atau sumbu M. Kurva LM tidak serta-merta kurva yang mewakili L di sumbu Y dan M di sumbu X. Tapi kurva ini merupakan turunan dari dua kegiatan ekonomi. Jika ada penambahan uang yang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser dari LM0 ke LM1. Begitu pula sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Jadi, sudah jelas ya, yang menyebabkan kurva permintaan uang itu bergeser ke kanan itu apabila apa? Apabila uang yang beredar dan permintaan uang itu bertambah. Berarti jawabannya yang benar apa? Opsi B, ya enggak? Ketika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar. Loh, Kak, kenapa kok A itu salah? Karena jika pendapatan turun, maka kurva itu bergeser ke kiri. Jadi mindset kita mindsetnya gini. Kalau kurva permintaan bergeser ke kanan, ini permintaan uang ya, berarti pengaruhnya itu adalah ketika pemerintah menambah jumlah uang yang beredar. Kalau ke kiri, berarti karena pendapatan turun maupun suku bunga turun. Jadi mindset-nya di situ. Patokannya di itu aja. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Poin opsi A, C, dan D itu salah ya. Oke, di sini paham nggak? Kalau ada pertanyaan nanti kita aja ya. Dibahas di detik terakhir aja. Soalnya ini takutnya nanti nggak keburu bahas kalau satu-satu. Oke, lanjut aja ya ke soal kelima. Siapa ini? Alda, kamu mau baca? Alda, soal nomor 5. Turunin nggak? Soalnya Kelihatan nggak? ya kelihatan. Udah. Kamu baca. Fungsi permintaan perusahaan monopoli adalah P sama dengan 100 dikurang 0,5 Q. Sehingga penerimaan marginalnya adalah belum bisa. Hah? Nggak ngerjain, Kak. Ya ampun. Gimana ini? Kok nggak ada yang ngerjain? Terus ini gimana? Terus udah kamu kerja, aku kasih ya, bantuan rumus aja ya. Nanti kamu kerjakan, oke? Siap. Oke. MR sama dengan TR sama dengan 100 min Q. Itu rumusnya. Apakah Jadi MR sama dengan TR. Jawabannya sih. Jawabannya itu. Jadi ada rumusnya gini. Penerimaan marginal atau MR itu adalah tambahan pada penerimaan pada penerimaan total atau TR yang diakibatkan oleh tambahan penjualan 1 unit atau output. Rumusnya itu MR atau penerimaan marginal sama dengan delta TR dibagi delta Q.
Oke, jadi kalau dari soal di atas harus diketahui dong. TR-nya berapa? TR-nya berapa tuh udah? Dari soal. 100. TR-nya berapa? Ayo. TR sama dengan P kali V. P-nya kan diketahui tuh, 100 min 0,5. Iya nggak sih? Iya. Berarti rumusnya TR kan TR sama dengan P kali Q. P-nya kan diketahui, 100 dikurangi 0,5 Q, itu dikurung ya, terus dikalikan Q lagi. Berarti kan persamaannya kan dari TR-nya itu kan 100 Q min 0,5 Q kuadrat. Jadi kan diketahui kalau persamaan yang benar adalah MR sama dengan TR sama dengan 100 min Q. Berarti jawabannya apa tuh? Nggak salah. C ya? B. Jawabannya B. 100 min 0,5 Q kuadrat. Ada paham nggak? Ayah nggak paham, soalnya nggak ngerjain sih soalnya. Ya, kamu nggak paham ya, ini fungsi permintaan untuk perusahaan monopoli apa gitu, nggak paham ya, dah? Oh, enggak, Kak. Belum belajar sama sekali soal kayak gini, Kak. Ya udah, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Berarti nanti kalau ada pertanyaan atau gimana, kita bahas di menit-menit terakhir aja ya. Ini sudah, soalnya takutnya nanti durasinya kelamaan buat neranginnya. Kayak kemarin, jurnal itu aja hampir 1 jam. 1 jam lebih loh bahasnya. Aku lanjut ya ke soal nomor 6. Nomor 6 aku tunjuk siapa ya? Nabila deh. Nabila. Hai Nabila. Kamu baca soal nomor 6 ya, bisa nggak? Nabila. Kayaknya lagi nggak on ya. Udah lainnya aja kalau gitu. Raihan. Nomor 6. Nah. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi beserta penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain guna mencapai tujuan yang sudah lama ditetapkan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Ayo, siapa? Apa, Rey? A, B, C, D, E. Apa, Rey? Nggak tahu, Kak. Oke. Kalian tuh harus hafal ya, kayak pengertian-pengertian kayak gini. Soalnya tuh aku lihat dari beberapa soal UTBK tuh selalu ada. Kayak misalnya menurut dari Henry Fayol itu mesti ada pengertiannya tentang manajemen itu lebih ke apa. Terus ke Mary Parker itu selalu ada juga. Jadi kalau ada soal tipe kayak gini, setidaknya tuh kalian harus paham mengenai pengertian manajemen dari beberapa ahli. Cara hafalnya nggak perlu semuanya dihafalkan. Ini adalah gitu, nggak usah. Kayak misalnya untuk opsi A ya, itu Henry Fayol itu menyatakan manajemen itu merupakan mengandung gagasan manajemen itu mengandung gagasan 5 fungsi utama, yakni merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Jadi ke kalian ngabelin gitu gini aja, Henry Fayol berarti poinnya itu mengandung gagasan 5 fungsi utama. Wes gitu aja. Kita pakai keyword, kata-kata kunci dari setiap setiap pengertian dari beberapa ahli. Jadi nggak perlu hafalin pengertiannya manajemen adalah begini, itu nggak perlu, terlalu buang-buang waktu. Jadi pakai keyword atau kata kuncinya aja. Kalau dari Henry Fayol itu intinya dia itu di keywordnya itu dari mengandung gagasan 5 fungsi utama.
Berarti kalau ada di soal itu ada pengertian manajemen menurut fungsi, manajemen merupakan mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu bla bla bla. Ini pengertian dari sudah kamu langsung jawab aja punyanya Henry. Karena Henry itu keywordnya mengandung gagasan 5 fungsi utama. Itu opsi yang A. Kalau yang B itu kan dari Gordon ya, itu menyatakan manajemen adalah metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Keywordnya apa? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah metode yang digunakan administrator. Ingat, kalau yang Henry Fayol tadi mengandung 5 gagasan, 5 fungsi utama. Kalau yang dari Gordon itu kata kuncinya adalah metode yang digunakan administrator. Jadi Gordon kata kuncinya administrator kayak gitu. Yang poin C, opsi C, Mary Parker menyatakan manajemen adalah seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan lewat orang lain. Kata kuncinya kalau Mary itu adalah seni untuk menyelesaikan. Sedangkan opsi D, Davis itu menyatakan manajemen adalah fungsi dari setiap kepemimpinan eksekutif dimanapun. Jadi kata kuncinya adalah kepemimpinan eksekutif. Kayak gitu. Dari sini paham ya? Jadi ketika ada terutama di materi manajemen, biasanya itu selalu ada muncul kayak pengertian manajemen menurut pendapat ahli siapa kayak gitu. Selalu ada. Kalau ada seperti itu kalian rumusnya atau caranya itu pakai keyword, kata kunci. Misalnya dari ahli ini kata kuncinya apa, ahli ini apa, kayak gitu. Jadi biar kalian itu mempermudah kalian untuk ingat. Jadi nggak perlu hafal kata per kata, tapi cukup pakai kata kunci. Oke, di sini udah pada paham ya. Berarti kalau nomor 6 itu jawaban yang paling tepat adalah E, dari James. Oke, udah paham ya? Paham ya, Rehan? Paham, Kak? Gordon tadi apa, Kak? Apa? Yang Gordon tadi? Kalau yang Gordon itu Kata kuncinya. Oh, enaknya Gordon jendela gitu aja ya. Aku biasanya kalau ahli-ahli gini selalu tak pakai cara-cara yang lucu gitu loh. Misalnya kayak Gordon, oh ya menurut Gordon jendela itu lebih ke metode administrator kayak gitu. Jadi kayak kalau dari Henry, menurut Henry Fayol itu menggunakan 5 fungsi gagasan utama. 5 fungsi utama. Sorry ya, aku agak batuk sedikit. 5 fungsi utama. Kalau dari Mary Parker, aku malah keingat Spider-Man. Kalau Spider-Man itu berdasarkan seni. Kata kuncinya seni yang menyelesaikan. Kalau yang dari Davis itu kata kuncinya dari kepemimpinan eksekutif. Oke, Kak. Pakai cara-cara yang mudah-mudah kita pakai sehari-hari aja. Misalnya kalau namanya sulit, pakai aja misalnya kayak Gordon itu tuh. Gordonnya apa sih kalau di Indonesia kan nama-nama itu nggak terlalu familiar kan. Aku selalu pakai metode gini. Oh, Gordon jendela. Gordon jendela itu keywordnya tentang metode administrator. Oke, jadi kan jadi hafal kayak gitu. Mungkin kalian bisa coba teknik-tekniknya seperti ini. Jadi kita simulasikan sama kehidupan atau keseharian kita aja nama-nama itu. Biar mudah diingat. Oke, paham ya? Paham. Oke, saya lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7 siapa ya? Nabila ada deh. Nabila, kamu jawab soal nomor 7. Bentar share ya. Oke, nomor 7. Oke, lanjut. Bentar ya, aku izin mau ambil minuman. Nabila, kamu baca ya soal nomor 7 ya. Nabila, halo? Ada nggak? Kalau nggak ada, oke, Farida aja. Farida hadir nggak?
Kak. Oke, open mic ya. Tolong kamu baca soal nomor 7. Aku izin mau ambil air putih sebentar ya. Sebentar aja. Celing. Baca soal nomor 7. Oke. Nomor 7, Nabila. Siapa tadi? Farida, kamu baca ya. Soalnya. Oke. Solvabilitas perusahaan dapat ditunjukkan dengan A. Menghitung rentabilitas perusahaan. B. Membandingkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah utang dengan jangka panjang. C. yang Membandingkan C, jumlah seluruh aktiva dibanding jumlah dibanding dengan D. jumlah Mengurangi seluruh. ekuitas. E. Meningkatkan kas perusahaan. Oke, jawabannya apa, Farida? Jawabannya yang B, Kak. D, apa itu D? Yang B. Oh, B apa? B membandingkan jumlah utang ya. Aktiva sama utang ya. Ya, Kak. Mungkin ada jawaban yang lain dari Alda? Kalau feelingku yang C, Kak. Soalnya itu tuh sama mirip-mirip yang B sama C itu. Yang C apa itu? Membandingkan jumlah seluruh aktiva dibanding dengan jumlah seluruh utang. Oke, kalau Rehan? Rehan, kamu jawab apa, Rehan? Mungkin ada jawaban yang lain selain ini. Nabila, mungkin jawaban kamu apa, Nab? Oh, Nabila kayaknya nggak on ya. Selain itu, berarti ini jawabannya tadi yang... sebentar. Nanda hadir? Hadir, Kak, tapi putus-putus. Oh, nggak apa-apa. Kalau soal nomor 7 itu kamu jawabannya apa, Nanda? Bentar, Kak. Kamu coba deh. Soalnya aku pengen tahu nih. Pemahaman kalian ini tentang model-model. Soalnya mengecoh ya, hampir mirip menurutku jawabannya. Menurutku B, Kak. B berarti dari aktiva dibagi hutang ya? Baik. Rentabilitas perusahaan. Soalnya, solvabilitas perusahaan dapat ditunjukkan dengan pengertian dari solvabilitas itu apa? Ada yang tahu? Aku tahu dari Nanda deh. Nanda paham solvabilitas apa? Enggak juga sih, Kak. Enggak. Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas, kemampuan untuk membayar hutang. Iya nggak sih? Kemampuan untuk membayar hutang. Ingat, ya. Ya, Kak. Kalau solvabilitas kalau kalian kemampuan untuk membayar hutang, kita harus lihat dari beberapa aspek ya, rasionya. Menurut aku, rasio yang paling lengkap adalah, yang paling tepat adalah A. Untuk menghitung rentabilitas perusahaan. Kenapa kok A? Karena rentabilitas itu kan untuk menghitung kemampuan perusahaan memperoleh laba. Ya enggak, laba perusahaan itu kemampuannya itu berapa. Jadi kalau berarti kira-kira kalau perusahaan itu punya hutang sekian 500.000. Kira-kira lihat dong, kita lihat labanya perusahaan itu berapa sih setiap periode kayak gitu.
Berarti rentabilitas itu kemampuan untuk menghitung perbandingan tuh antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya. Gitu. Kalau aku berarti lebih ke A. Sebenarnya jawaban dari yang opsi B, C ini sebenarnya juga nggak salah sih. Membandingkan jumlah aktiva lancar dengan utang jangka panjangnya. Tapi kalau menurutku kita lebih tepatnya itu yang A. Untuk mengetahui kemampuan berapa sih laba dari perusahaan tersebut kayak gitu. Karena kalau kita lihat labanya itu besar atau tinggi, berarti kemampuannya untuk membayar hutangnya itu kan cepat toh. Jadi nggak sampai istilahnya kredit macet gitu loh. Dalam istilah pengajuan kredit kan ada istilah kayak survei kan. Nah, kalau kalian kredit motor atau kredit uang atau kredit lewat leasing atau bank itu kan mesti ada cek lokasi. Kalau ini aku bicara untuk yang individu ya, bukan untuk yang perusahaan. Soalnya kasusnya nanti berbeda. Kalau yang individu biasanya nanti dicek lingkungannya, orang ini karakternya gimana, terus kemampuan penghasilannya tuh berapa sebulan, terus tanggungannya berapa. Lah, disinilah peran dari kayak gini tadi, kayak solvabilitas, rentabilitas. Rentabilitas itu kalau di perusahaan kan untuk mengukur laba. Kalau untuk individu kayak berapa sih penghasilan nih orang dengan tanggungan berapa kayak gitu. Jadi dalam hal-hal seperti ini tuh selalu ada. Dan untuk soal UTBK, model-model soal seperti ini tuh selalu ada. Tapi kalian harus ingat ya, kayak model-model soal kayak gini kalian harus punya keyword atau kata kuncinya. Kayak gini kan solvabilitas perusahaan. Solvabilitas berarti kan kemampuan untuk membayar hutang atau melunasi hutang. Berarti aku harus cari jawaban untuk menghitung kemampuan untuk memperoleh laba. Jadi jawabannya adalah A. Cara cepatnya kayak gitu. Oke, paham ya? Sama lagi kayak soal nomor 6. Kalau soal nomor 6 kan pengertian manajemen menurut para ahli. Nah, berarti kalau ada soal tipe kayak gitu, kalian tuh harus paham pengertian dari para ahli ini apa, keywordnya apa. Jadi biar kalian tuh nggak terlalu banyak hafalan gitu loh. Paham ya? Paham? Atau nggak paham? Paham ya? Oke, lanjut lagi soal ke-8. Aku tunjuk aja deh. Alda nomor 8. Kamu baca soalnya. Perusahaan pada pasar monopoli dapat menetapkan harga lebih besar dari biaya marginalnya. Sebab perusahaan monopoli dapat menetapkan harga setinggi mungkin untuk memaksimalkan laba karena perusahaan tidak mempunyai pesaing. Yang alasannya ini benar ya? Karena kan monopoli itu memang cuma satu. Gimana dah? Aduh, sorry. Menurutku alasannya itu benar. Menurutnya, karena pasar monopoli itu hanya memiliki satu penjual. Pernyataannya berarti benar, alasannya benar ya dah. Alasannya benar, tapi nggak tahu itu pernyataannya Kak. Nggak paham. Gini, di UTBK, ini kesalahan kakak juga gini sih, di soal ini kok kakak nggak cantumin petunjuk pengerjaan soal. Ini aku baca ya, ini contoh soal UTBK tahun 2017 untuk Soshum. Di soal itu tuh ada petunjuk umumnya sama petunjuk pengerjaan soal. Di petunjuk pengerjaan soal ini, misalnya kalau ada 3 tipe soal ya, tipe A, B, dan C. Tipe A ini adalah pilih jawaban yang paling benar A, B, C, D, E. Berarti kayak kalau di soal kakak kayak tipe nomor 1 sampai nomor 7 itu ya. Betul ya. Terus kemudian tipe B. Tipe B pilihlah A jika pernyataan benar, alasan benar. Keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B jika pernyataan benar,
alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C, jika pernyataan benar, alasan salah. Yang D, jika pernyataan salah, alasan benar. Yang E, jika pernyataan dan alasan salah. Berarti kalau tipe soal nomor 8 ini gimana dah? Pernyataannya benar dan alasannya benar ya? Iya. Berarti itu jawabannya A. Nah, tipe soal kayak gini tuh selalu ada di UTBK dari tahun ke tahun, ini model kayak gini. Mungkin sebelumnya kalian di kayak tutor gitu, kalau nggak salah di tryout pernah ada ya? Di Sering, tryout Kak. online. Ada ya? Ada. Oh, berarti kalian harus hafal ya. Kalau ada soal kayak sebab akibat gini, ingat pernyataan benar, alasan benar, dan hubungannya sebab akibat benar berarti A. Kalau yang B itu pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Itu yang B. Kalau yang C, itu pernyataan benar, alasannya salah. Kalau yang D, pernyataan salah, alasannya itu benar. Kalau yang E, pernyataan dan alasan salah. Aku biasanya itu selalu agak rancu di antara C sama yang D. Pernyataan benar, alasan salah. Yang D kan pernyataan salah, alasan benar. Jadi kalian harus ingat-ingat dan kalau ngerjakan soal UTBK dibaca dulu ya. Jangan langsung kerjakan gitu. Nanti takutnya ada soal tipe kayak gini, kalian nggak paham maksudnya apa. Kalau seandainya kalian bingung, kalian coba baca di petunjuk pengerjaan soal ya. Ingat, pokoknya harus cermat, tepat, dan teliti. Nggak boleh terlalu terlalu gerusa-gerusu istilahnya. Harus tenang, cepat, tepat, dan teliti. Berarti kalau ada soal kayak gini, ingat-ingat ya, tipe soalnya kalau A, pernyataan benar, jawaban alasan benar, hubungannya benar. Kalau yang B, pernyataan benar, alasannya benar, tapi tidak ada hubungan. Kalau yang C, pernyataan benar, alasan salah. Kalau yang D, pernyataan salah, alasan benar. Kalau yang E, pernyataan dan alasan salah. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 9 ya. Kalau di model soal kayak gini udah paham semuanya ya, teman-teman? Paham, Kak. Paham. Oke, semangat. Pokoknya harus diingat-ingat tuh ya. Jangan sampai lupa. Terus lanjut ke soal nomor 9. Farida, kamu jawab deh. Nah, kamu baca. Farida. Farida hadir enggak? Ya enggak deh. Nabila aja. Nabila. Halo, Nabila. Nabila juga enggak. Ya, Kak. Oh ya. Kamu baca nomor 9 ya. Ya, Kak. Nah, kamu baca soal nomor 9. Ya, Kak. Siap. Berikut ini adalah kondisi di pasar oligopoli yang tidak sesuai dengan kondisi di pasar monopoli adalah Halo Kak, kedengeran nggak? Kedengeran suara kamu jelas, merdu sekali. Apa? Kalau A sulit masuk ke dalam industri, yang B perusahaan sebagai purchaser, yang C perusahaan menetapkan harga di atas biaya marginal, yang D perusahaan dapat menghasilkan barang homogen, yang E perusahaan berproduksi pada saat MR sama dengan MC agar ruginya minimum. Apa kamu jawabannya, Farida? Ayo. Soalnya agak mengecoh loh. Kondisi di pasar oligopoli yang tidak sesuai. Yang D, Kak. Gimana? Dengan kondisi pasar di monopoli. Ayo. Apa ini? Yulianing sih, kamu udah kira dapat jawaban apa kalau udah soalnya kayak gini, Media? Dia nggak dengar. Farida kalau nomor 9 itu kamu jawab apa?
Yang D, Kak. D. Perusahaan dapat menghasilkan barang homogen. Lainnya? Yang B, Kak. Perusahaan sebagai price taker. Terus yang Devia? Devia? Hadir? Nomor 9, jawabanmu apa, Devia? Aku masih bingung, Kak. Yang sulit masuk industri gak sih? Oh, sudah masuk ke dalam industri. Oke, nggak apa-apa. Yang C, Kak. Yang C. Oh, kamu ganti C lagi. Kenapa ganti C, Farida? Tadi udah D, kok ganti C, kenapa? Soalnya kalau pasar oligopoli itu barangnya nggak homogen. Kalau nggak salah sih. Oke, nggak apa-apa. Oligopoli itu homogen dan heterogen, setahu gue. Oke. Nggak apa-apa, lanjut. Nabila, kalau kamu jawabannya apa? Mungkin B, Kak. B, kenapa? Aku kok batuk ya. Bentar ya, aku minum. Bukan iklan loh ya ini. Oke, kamu B. Kenapa kamu B, Nabila? Ada alasan mungkin? Aku soalnya pengen tahu alasan kalian. Kok beragam sekali jawabannya gitu loh. Rehan, kamu jawaban apa ya, Rehan? B juga kayaknya. B. B apa B. itu jawabannya? Kalau yang Tania ada ya dia. Oh, ada. Tania Fania. Kamu jawabnya apa? Tania? Tapi B nyambung juga sih. Ayo. Apa sih? Hayo. Terus Rani Arum, kamu jawab apa? Yang D D kayaknya. D. Kenapa kok D? Kalau mono Oke, aku jelasin ya. Pasar oligopoli dan pasar monopoli. Oligopoli itu terdiri atas beberapa penjual. Kalau mono terdiri dari satu penjual. Oke, di sini paham? Paham, Kak. Paham, pinter. Terus pasar oligopoli itu barangnya itu homogen terdiferensiasi. Homogen terdiferensiasi ya. Ingat, homogen. Terus pasar monopoli itu tidak memiliki substitusi sempurna. Ingat, pasar monopoli tidak memiliki substitusi sempurna. Terus yang ketiga, pasar oligopoli itu ada hambatan masuk pasar. Sedangkan pasar monopoli juga sama, ada hambatan memasuki pasar. Terus pasar oligopoli sama, juga punya price marker. Pasar monopoli juga sama, punya price marker. Kemudian pasar oligopoli berproduksi saat MR sama dengan MC. Pasar monopoli juga sama, berproduksi saat MR sama dengan MC. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Jawabannya tadi siapa tadi? Farida, kamu jawaban kamu pertama tuh bener loh. Perusahaan dapat menghasilkan barang homogen. Ingat, yang menjadi perbedaan itu, yang perbedaan yang ketara
dan yang hampir sama. Jadi kalian harus ingat-ingat gini, kalau pasar oligopoli itu kan terdiri dari banyak penjual. Kalau yang mono itu pasti satu. Antara pasar oligopoli dan monopoli ini mempunyai persamaan. Persamaannya apa? Mereka tuh kalau ada penjual baru tuh sulit untuk masuk pasar karena ada price marketnya tadi dan produksinya itu sama, MR sama dengan MC. Nah, sama-sama. Tapi yang jadi pembeda di sini adalah produknya. Kalau oligopoli itu barangnya tuh homogen, terdiferensiasi. Sedangkan yang monopoli itu substitusi sempurna. Ya, jadi paham. Nanti kalau ada waktu kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, atau kalian japri ke kakak biar kita bisa sama-sama diskusi bareng. Soalnya ini terkait sama durasi ya. Ini sudah 16:41, berarti 41 menit loh ini dan. Iya, Dan Kak. waktu kakak kan 90 menit ya, enggak salah. Nanti enggak nutut waktunya. Jadi lanjut lagi ya. Ke soal nomor 10. Soal nomor ke-10 ini ada Arzu. Aku selalu sulit memanggil namanya. Arzu apa Aru tuh ini. Kamu coba nomor 10 deh, kamu baca soalnya. Aku persilakan buat Arzu Nasrullah. Arzu. Halo, iya Kak. Halo, kamu baca soal nomor 10 ya. Oke. Kelihatan enggak? Oke, Kelihatan. kamu baca soal nomor 10 ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai atau bahkan menggunakan berbagai macam merek produk sampo seperti Lifebuoy, Clear, dan Pantene. Adanya berbagai merek tersebut merupakan contoh dari Jawabannya apa? Kelihatan dia soalnya ya? Kelihatan, Kak. Mau kelihatan. Nomor 10 itu ya, soalnya itu. Kamu jawabannya apa? Arzu. Aru apa Arzu ya namanya? pasar B. B, C, D. Ini kok hampir mirip semuanya ya jawabannya. Yang B, Kak. B, oke. Lainnya mungkin dari Rani. Kamu jawab apa, Rani? Kak. Oke, Rani E. Nabila, kamu jawab apa, Nabila? Nabila? Hadir enggak? B, Kak. B, oke. Lainnya, Julia. Julia, kamu jawab apa, Julia? Julia? Oh, kayaknya nggak dengar. Kalau Fania? Fania jawab apa? Fania, iya, Talin Fania. Iya, kalau soal nomor 10, kamu jawab apa? Maaf, Kak, di sini nggak kelihatan soalnya mungkin jaringan lagi jelek. Nggak kelihatan di sini. Oh, aku bacakan ya. Soalnya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai berbagai merek macam produk sampo seperti Lifebuoy, Clear, dan Pantene. Nah, adanya berbagai produk itu termasuk contoh dari A. Pasar persaingan sempurna, B. Pasar oligopoli, C. Pasar monopoli, D. Pasar monopsoni, E. Pasar persaingan monopolistik. Kalau ada soal kayak gini, kamu jawab apa? Kayaknya aku B, Kak. B, pasar oligopoli. Oke. Alda, kamu jawab apa, Alda? Kayaknya B, Kak, pasar oligopoli, karena barangnya heterogen terdiferensiasi.
Barangnya heterogen. Ini produknya, Bukan homogen. ayo, produsennya banyak atau sedikit itu? Produsennya sedikit, kayaknya ya kayak homogen terdiferensiasi. Soalnya kan sama-sama produksi sampo gitu kan, cuman beda merek. Itu Homogen. oke. Yang E, Kak. Oh, jadi dari B ke E. Monopolistik ya? Aku tetap B, Kak. Oh, B tadi siapa yang jawab? Boleh Oh, nanya? Julia. Julia jawab E dah. Iya, Kak. Oke. Oligopoli itu pasar oligopoli itu apa ya, Kak? Kalau saya jawabnya A, Kak. Oh, tadi berarti dia tidak dengan kurang penjelasan. Pasar oligopoli terdiri dari beberapa penjual, barang homogen terdiversifikasi, adanya plus market kayak gitu. Mungkin yang lainnya dari Rani Arum, aku pingin tahu pasar oligopoli. Pasar oligopoli. Jawaban kamu nomor 10 itu apa, Rani Arum? Pasar oligopoli apa monopolistik? Rani Arum. Halo, Rani. Monopolistik, Kak. Oke, monopolistik. Ini kayaknya udah mulai pinter-pinter loh ini adik-adiknya ini. Terus Devia, kamu jawab apa Devia? Untuk soal nomor 10. Aku oligopoli. Oh, kamu oligopoli. Kalau yang Naja? Naja, kamu jawab apa? Naja? Naja. Oh, kayaknya dia nggak masuk ya. Aduh. Jawaban nomor 10 itu jawaban yang paling benar, yang paling tepat adalah pasar monopolistik. Berarti jawabannya adalah E, pasar persaingan monopolistik. Kok jauh banget sih ya gitu ya? Iya, jauh banget, Kak. Bukannya Jauh banget ya. Ini kalian belum dipahami toh, belum dapat belum dapat pemahaman soal pasar ini. Jenis-jenis pasar. Udah, Kak. Tadi yang jawab monopolistik tadi aku. Oh, ada yang benar tuh. Pinter ini. Pasar monopoli sama untuk gini, untuk pasar persaingan monopolistik itu. Ya, untuk pertanyaannya kita jawab di sesi terakhir aja ya. Kita bahas soal dulu ya. Aku tandai aja ya. Soalnya nanti tidak keburu takutnya. Bahas soalnya. Oke, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Iya, Kak. Nanti takutnya kita nggak apa-apa. Sebentar, Pak. Ini charger laptopku habis ini. Sebentar, aku ambil charger dulu ya. Maaf. Pak, ambil charger dulu ya. Bentar. Aku tinggal bentar. Link hadir lagi, maaf ya, aku tadi keluar masuk soalnya ini tadi sedikit agak tidak tidak kondusif sih kegiatannya. Berarti nomor 10 itu jawabannya yang paling tepat adalah E, pasar monopolistik ya. Pasar monopolistik itu apa? Pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dan beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik ini tuh tidak terbatas, jadi banyak. Namun, produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Berarti, kayak kasusnya kayak gini.
kayak produk sampo gitu, sampo, sabun, pasta gigi. Bayangin aja, banyak sekali kan merek-merek pasta gigi, sampo maupun sabun. Padahal tuh mereka itu kan punya fungsi yang sama untuk membersihkan kan. Yang jadi perbedaan kan cuma biasanya di kemasan, di baunya, di apa itu harumnya, aromanya, sama warnanya. Berarti kayak kalau ada soal seperti ini, misalnya di suatu negara terdapat beberapa merek shampoo, misalnya kayak Leboy, Pantene, Clear kayak gini, lah itu termasuk dalam pasar apa? Kalian harus jawab pasar monopolistik ya, karena produsennya itu banyak dan menghasilkan barang yang serupa. Maksudnya serupa itu sama-sama produk shampoo, tapi dia memiliki perbedaan dari aspek-aspek tertentu. Misalnya kalau dari perbedaan aroma, warna, dan kemasan. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut lagi ke soal nomor 11. Tolong buat Farida, kamu baca ya soal nomor 11. Oke. Nomor 11, kurva permintaan merupakan paling elastis pada pasar A. Persaingan sempurna. B. Persaingan monopolistik. Yang C. Monopsoni. Yang D. Monopoli. Yang E. Oligopoli. Jadi jawaban kamu apa? A. Persaingan sempurna. Sempurna. Yang lainnya. Mungkin dari Rani Arum. Rani, kamu jawab apa? A apa D ya, Kak? A. Dari Naja. Naja, kamu jawab apa, Naja? A, Kak. Oh, A, Naja. Oke, terus dari Asru. A. Terus yang dari Amel ada ini. Amel, kamu jawab apa, Mel? Oh, dia enggak hadir, enggak anu. Yulianingsih, kamu jawab apa? Kalau saya A, Kak. A. Ya, Kak. Oke. Amel, tadi kamu mau jawab apa, Mel? Tadi kayak open mic. Oh, dia lagi nggak open. Coba Devia, kamu jawab apa, Devia, untuk soal nomor 11? Devia. Nah, bingung lagi nih, Kak, antara yang persaingan sempurna sama Oh, ini soalnya putus-putus ya. Coba yang Talin Fania, kamu jawab apa? kayaknya sih, Kak. Tapi nggak tahu. Masih bingung. Oke. Coba Nabila. Nabila jawab apa, Nabila? A, Kak. A. Aduh, ini kok banyak yang jawab A ya? Kak, itu kayaknya B nggak sih, Kak? A apa D sih? Aduh, Kak. kok jawaban yang benar sih? Yang jawaban yang paling benar adalah E, teman-teman. Aduh, ini berarti kalian masih belum hafal pasar ya? Terus gimana? Soalnya aku lihat di buku, buku Wangsit Ekonomi, ya itu rata-rata tuh soal UTBK, kalau soal model-model pasar gini muncul 4 soal loh. Aduh, ini kalau adik-adikku kok belum paham soal pasar, gimana nanti kalau soal muncul UTBK. Aduh, jangan ngawur ya. Aku takut kalau kalian nggak bisa jawab. Gak apa, Kak. Cap-cip-cup nanti ke TBK. Oh, jangan cap-cip.
Usaha dulu, belum usaha kok. Bacain ayat aja, Kak. Bacain Aduh. nanti dapat jawabannya. Jawabannya kalau soal nomor 11 itu adalah oligopoli. Oke, oligopoli. Kenapa kok jawabannya pasar oligopoli? Soalnya gini, permintaan elastis itu kan merupakan jenis permintaan yang presentasinya perubahan kuantitas barang yang diminta itu lebih besar kan dari presentasi perubahan harga. Memperhatikan fakta ini, jadi jenis pasar yang mempunyai permintaan paling elastis adalah pasar oligopoli karena di pasar ini menjual barang-barang yang relatif sama, namun ada beberapa produsen yang membedakan sedikit harga dan akan mempengaruhi permintaan. Ingat, pasar oligopoli tadi kan pengertiannya apa? Pasar oligopoli itu kan terdiri dari beberapa penjual. Penjualnya kan banyak, tapi kan produknya homogen terdiversifikasi. Berarti sejenis tapi kan perbedaan kayak tadi, kayak aroma, perbedaan mempunyai ciri khas tersendiri gitu loh. Ya, homogen terdiferensiasi. Jadi yang paling tepat itu adalah pasar oligopoli yang mempunyai permintaan elastis lebih besar. Oke, lanjut lagi deh ke soal nomor 12. By the way, gini ya, adik-adik berarti kalau modal soal-soal pasar ini masih tidak paham sama sekali ya? Masih bingung sama sekali ya? Jujur ini. Iya, Kak. Duh. Pakai banget, kurang. Kak. Masih dengar banget ya. Oke. Coba nanti aku tak minta tolong. Untuk UTBK gelombangnya itu tanggal berapa? 16 ya? 12, Kak, gelombang 1. Tanggal 12 April ini. Iya, Kak. Hari apa itu? Senin. Hari Senin, berarti kurang seminggu lagi ya? Oh, ya udah. Ini aku coba nanti tak tanya sama kakak-kakak mentor, kira-kira gimana kan kalau seandainya pakai, aku sebenarnya gini, aku pingin kalian tuh benar-benar paham materi tentang pasar gitu loh, kayak oligopoli itu kayak ngelontok istilahnya, hafal di luar kepala kayak gitu. Jadi ketika ada soal yang modelnya kayak gitu, kalian tuh nggak gampang terombang-ambing kayak gitu. Nah, kalau seandainya aku mau kasih kelas di WA call, itu kan cuma 5 anak toh. Sedangkan ini aja ada 12, berarti ada 10 orang. Jadi kan minimal aku harus ada 2 sesi. Ada, Kak. Iya. Google Meet. Tiap hari nanti. Mungkin sebentar. Mungkin dari adik-adik ini ada Kak, yang di gelombang kedua. Ada yang kira-kira nanti di jam setelah maghrib waktu Indonesia Barat itu jam berapa ya? Jam 7 malam mungkin ada yang join cuma 1 jam aja ya. Nanti kita bahas lagi soal pasar ini mau nggak? Soalnya Mau, Kak, mau banget. Soalnya Jam 8 aja, Kak. Atau enggak jam 7.30 lah, Kak. Soalnya jam 7 pas Game Meet aja, Kak. Oh iya, soalnya waktu Indonesia Barat ya kakak itu. Kalau yang waktu Indonesia Tengah atau Timur kan harus kemalaman takutku itu. Berarti jam berapa? Jam 7.30 ya? Iya, Kak. Jam 7.30. Coba nanti, insya Allah nanti jam 7.30 kita bahas bareng-bareng ya. Untuk terkait pasar aja ya materinya ya. Kalau enggak hari ini atau enggak besok setelah kakak pulang kerja aja ya. Kan kira-kira jam segitu adik-adik longgar kan? Kayak kursus saya Kak, jam segitu, Kak. Hah? Saya kursus kalau jam segitu kalau malam, kalau besok. Kamu khususnya jam berapa, Alda? Tapi kamu materi pasar ini udah paham kan, Alda? Sedikit banyak paham, Kak. Cuman aneh aja, Kak. Yang Kakak jelasin tuh beda sama yang dijelasin sama Kak kemarin tuh hartawan. Masa? Bedanya jauh ya? Nggak jauh sih, Kak. Tipis-tipis. Tapi soal model soalnya mengecoh. Iya, kayaknya. Jadi soalnya nih, Kak. Oke. Berarti kamu kursusnya jam berapa, Alda? Pulang kursus itu jam 8.15, Kak. Soalnya ada maghrib itu baru berangkat. 8.15? Iya. Kamu waktu Indonesia Barat, Timur, Tengah? Ya. Barat, Kak. 8.15. Berarti kamu bisanya harus sebelum jam itu. Berarti antara jam 5:30 ya? 5:30 sampai 6:30. Enggak, Kak. Aku tuh kursusnya itu tuh dari
ba'da maghrib sampai Oh. jam 15 gitu, Kak. Itu hari apa? Senin sampai Sabtu? Enggak. Hari ganjil aja, Senin, Rabu, sampai Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Iya, Oke, Kak. kalau nanti hari ini, ya wis coba nanti aja, coba nanti Biasanya, kalau Kak, yang dulu ya, bisa Kak. aja ya. Oh, yang bisa aja nanti coba aku call bareng-bareng gitu aja, kan cuma 5 toh. Nanti ada 2 sesi, mungkin di besoknya lagi kita bahas bareng-bareng 1 jam aja terkait Siap. soal pasar. Soalnya di soal UTBK tuh selalu muncul model-model pasar itu 4 soal loh. Kalau soalnya 25, kalau 4 soal kalian salah kan ya eman-eman gitu loh. Kalau bisa kan kalau 20, Kak, soalnya. Iya, 20 lah. Kalau soalnya model soal kayak gini selalu muncul, katakanlah dalam 20 soal ini muncul 4 atau 3 soal. Iya, Kalau Kak. kan, ya kan kalau seandainya 3 soal kalian itu salah, jadi kan ya eman-eman. Kalau bisa Iya. kan benar-benar paham. Oke, lanjut lagi ke 12 ya. Diketahui data perekonomian suatu negara sebagai berikut dalam triliunan. Konsumsi rumah tangga 180, pengeluaran konsumsi pemerintah 46, pembentukan modal tetap perusahaan 25, ekspor 26, impor 16. Faktor produksi nasional di luar negeri 12, faktor produksi asing di dalam negeri 24, penyusutan 26. Berdasarkan data tersebut, nilai produk nasional neto adalah A 205 triliun, B 223 triliun, C 227 triliun, D 293 triliun, E 317 triliun. Jawabannya adalah nomor 12, jawabannya adalah B 223 triliun. Ingat rumus PDB. PDB rumusnya apa? PDB itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Diketahui C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor, Y adalah pendapatan nasional. Jadi kita harus masukkan ke rumus itu. Maka PDB-nya sama dengan 180 dari nilai konsumsi ditambah 25 dari investasi ditambah 46 dari pengeluaran pemerintah ditambah lagi selisih antara ekspor dan impor itu di total sama dengan 261. Dari 261 ini kemudian kita masukkan PNB, produk nasional brutonya itu sama dengan PDB ditambah faktor produksi nasional di luar negeri dikurangi hasil output faktor produksi asing di dalam negeri. Jadi sama dengan 261 ditambah 12 dikurangi 24 sama dengan 249. Jadi nilai produk nasional neto adalah atau PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. PNB-nya kan jawab tadi 249 dikurangi penyusutannya kan 26. Jadi hasilnya 223 triliun. Kayak gitu. Ini kalian harus hafal rumusnya ya untuk yang soal nomor 12 ini. Dan biasanya di soal nomor 12 ini kan langsung dari saat kamu masukkan rumus langsung ketemu jawabannya kan enggak, harus lagi disilang sama rumus yang lain. Jadi kakak sarannya kayak model kayak gini ya kalian harus hafal. Tapi rata-rata kalau soal UTBK sudah diketahui faktor-faktornya apa di dalam rumus itu. Misalnya investasi ada di situ, konsumsi sudah ada, terus penyusutan sudah ada, terus pengeluaran komisi pemerintah ada, ekspor impornya juga ada, produksi asing di dalam atau luar negeri sudah ada. Jadi kalian tinggal hafalin aja rumus, terus masukin tuh apa itu di soal ke dalam fungsi rumus itu. Jadi ya udah nanti ketemu jawabannya. Lanjut lagi ke soal nomor 13. Di negara yang menganut sistem kurs tetap pada kondisi apakah Bank Sentral akan melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing di pasar valuta asing? A. Adanya kecenderungan apresiasi mata uang domestik. B. Adanya kecenderungan depresiasi mata uang domestik. C. Nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. D. Nilai ekspor sama dengan nilai impor. E. Adanya penurunan cadangan devisa. Alda nomor 13, kamu jawabannya apa? Jujur ya, Kak, aku tuh belum ngerjain. Tapi kalau feelingku, itu kayaknya B. Oke,
Lainnya dari Devia? Oh, Devia nggak hadir kayaknya. Devia hanya nggak on. Mungkin dari Farida? Oh, ada. Devia, kamu Iya, nomor 13 jawabannya apa? Aku yang A, Kak. Apresiasi mata uang domestik. Tapi nggak tahu. Oke, yang Farida? kalau nggak yang C deh, Kak. Oke, Najah? Oh, lainnya Rehan. Rehan ada enggak? B saya, Kak. Oh, Rehan B, betul. Terus Yulianingsih? Saya juga BK. Itu depresiasi mata uang domestik. Oke, Lengsi, Kak. betul. B, terus Rani. Rani nggak hadir kayaknya. Nabila? Nggak ada, yaudah. Jawabannya nomor 13 ini B ya. Berarti untuk soal nomor 13 ini kebanyakan kalian sudah paham ya. Nomor 13 itu jawabannya adalah adanya kecenderungan depresiasi mata uang domestik. Oke. Kalau apresiasi itu kan naiknya nilai rupiah terhadap mata uang asing karena mekanisme pasar. Apresiasi berarti kan naik. Kalau depresiasi itu berarti turun. Turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing karena mekanisme pasar. Di negara yang menganut sistem kurs tetap, bank sentral itu melakukan intervensi atau campur tangan dengan membeli mata uang di valuta asing bila ada depresiasi mata uang domestik. Berarti jawabannya B. Benar. Untuk yang nomor 14 kita lanjut lagi. Pendapatan nasional tahun 2020 suatu negara adalah 1,1.500 triliun, sedangkan fungsi tabungan secara nasional S sama dengan min 300 plus 0,50 Y. Manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat? Lah, model soal kayak gini, itu kan di UTBK selalu ada kan. Kayak itu kayak tadi, tips kakak, kalian harus baca petunjuk soalnya. Kalau Iya, Kak, model di soal, Driver juga sering keluar. tahu kan model petunjuk soal kayak gini? Udah tahu, Kak. Nah, berarti jawabannya itu apa? Kalau nomor 14 itu pernyataan berapa yang benar? Pernyataan 1, 2, 3, atau 4? Jadi kita harus masukkan dulu apa tuh rumus-rumusnya. Persamaan tabungan tadi kan S sama dengan min A plus 1 min B Y, di mana B sama dengan MPC dan 1 min B sama dengan MPS. Maka dalam persamaan S sama dengan min 300 plus 0,50 Y. Besarnya koefisien MPS adalah 1 min B sama dengan 1 min 0,50 atau sama dengan 0,50. Berarti pernyataan 4 benar ya, koefisiensinya berapa tadi? 0,50 ya, berarti yang nomor 4 benar. 0,50. Berarti ini pernyataannya benar. Terus diketahui lagi kan, Y-nya itu sama dengan 1.500 triliun. S-nya tadi min 300 ditambah 0,50 Y. Terus dimasukkan lagi, S-nya kan sama dengan 450 triliun. Berarti ini salah apa benar? Oh, salah. Yang benar kan S-nya 450 ya. Di sini kan 400. Ya, untuk pernyataan 3 berarti salah. Lanjut lagi. Diketahuinya lagi fungsi konsumsinya kan C sama dengan A plus BY. Di mana A sama dengan APC dikurangi MPC kali Y. Nah, sedangkan untuk A-nya diketahui 300. Maka persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan 300 plus 0,50 Y. Berarti ini benar nggak isi pernyataan kedua? Oke, benar. Berarti pernyataan kedua benar ya? Salah. Benar apa salah? Salah, Kak. Oh, betul. Pernyataan Salah. kedua Salah Itu ya, Kak, konsumsinya. Betul ya. Pernyataan keduanya tadi salah. Berarti ini jawabannya yang benar apa? D4 aja, Kak. 4 aja. Yang berarti yang D. Betul. Berarti kalian benar-benar pinter dan fokus. Jadi yang paling benar ada cuma yang B ya. Besarnya koefisiensi MPS adalah 0,50. Oke, pinter-pinter kalian. Terus lanjut lagi soal ke-15.
Jam 17.50. By the way, nanti kakak selesainya jam berapa ini? 5:30 ya? Iya, Kak. Iya ya, 17.30 ya. Aduh, ngebut. Nomor 15, salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah terciptanya penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pemerataan pendapat. Sebab semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna dan semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara dan sebaliknya. Oke, kalau kayak gini, jawabannya apa? Pernyataan 1 dan 2 benar kan? Benar. 1 pernyataan Benar, cuman kayaknya nggak ada hubungannya. Masa nggak ada hubungannya? Berhubungan loh ini. Keduanya berhubungan loh. Berarti kalau keduanya berhubungan, berarti pernyataan 1 sebabnya benar ya. Berarti pernyataan benar, sebab salah tapi berhubungan. Berarti kan A. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 16. Sorry ya, ini kakak sebut tuh. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi apabila 1. Harga pokok. Iya, Kak, ya. 16. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi apabila 1. Harga bahan pokok meningkat. 2. Harga input perusahaan meningkat. 3. Upah secara keseluruhan meningkat. 4. Harga secara keseluruhan meningkat. Oke, jawabannya ini apa? Inflasi. Berarti kan harga keseluruhan meningkat ya. 1. Inflasi, berarti harga keseluruhan meningkat. Oke, berarti yang jawabannya adalah D. Terus lanjut ke 17. Berikut ini adalah fungsi valuta asing, yaitu 1. Sebagai alat pembayaran antar negara, 2. Sebagai alat penyimpan kekayaan, 3. Digunakan sebagai cadangan moneter, 4. Sebagai salah satu instrumen fiskal. Nomor 17, berarti 1 dan 3. Oke, berarti B ya, kalau 1 dan 3 yang benar. Fungsi valuta asing itu untuk transfer daya beli. Hah? Gimana? Oke, fungsi valuta. Bukannya 1, 2, 3 itu jawabannya A ya, Kak? Pernyataan 1 dan 3 yang benar. 1 dan 3. Oh, iya, Kak, maaf. 1 dan 3 berarti B. Fungsi valuta asing itu apa? Fungsinya itu sebagai transfer daya beli antar negara. Ingat, fungsi valuta asing sebagai transfer daya beli antar negara. Yang kedua, penyediaan kredit untuk transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan risiko kerugian fluktuasi kurs pada suatu uang. Jadi kalau nomor 1 kan benar, pernyataan 1 sebagai alat pembayaran antar negara, kan benar. Kalau yang kedua itu kan salah, karena bukan sebagai alat penyimpan kekayaan. Yang benar, valuta asing itu digunakan sebagai cadangan devisa. Oke, bukan penyimpan kekayaan. Yang pernyataan ketiga itu juga benar, digunakan sebagai cadangan moneter. Kalau yang keempat itu salah, karena instrumen fiskal itu seperti belanja negara, pemerintah, pajak, terus utang pemerintah. Kalau falas itu bukan termasuk instrumen fiskal. Kemudian lanjut ke nomor 18. Ke-18, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari A. Perkembangan harga barang dan jasa, B. Pertambahan jumlah uang yang beredar, C. Pertambahan jumlah uang dan jumlah barang dan jasa, D. Tersedianya kesempatan kerja, E. Banyaknya investasi yang ditanamkan. Jawabannya apa nomor 18 ini? C, Kak, C. Ya, betul. C, pertambahan jumlah barang dan jasa. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah C. Terus nomor 19. Ketika produk domestik bruto PDB suatu negara meningkat, maka negara tersebut sedang mengalami A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran, B. Kenaikan pendapatan dan kenaikan tabungan, C. Kenaikan pendapatan namun pengeluaran dapat naik atau turun, D. Kenaikan tabungan namun pendapatan dapat naik atau turun, E. Kenaikan tabungan namun pengeluaran dapat naik atau turun. Jawabannya nomor 19 apa ini?
E ya, Kak? Kok C. PDB suatu negara itu ketika pendapatannya tuh naik dan pengeluarannya naik. Berarti apa? Jadi jawabannya kan A. PDB itu kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. Lah, PDB itu dapat dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu produksi, pendapatan, sama pengeluaran. Produksi itu dihitung dari nilai akhir suatu barang. Kalau pendapatan dihitung dari pendapatan pemilik faktor produksi. Kalau yang C itu dari pengeluaran, yang dihitung pengeluaran pelaku ekonomi. Berarti kalau PDB itu dihitung dari kenaikan pendapatan dan pengeluaran. Ingat-ingat rumusnya PDB itu. Terus lanjut lagi ke soal nomor 20. Berikut ini adalah data aset yang dimiliki Bengkel Maju per 31 Desember 2019. Asuransi dibayar di muka 10 juta, kas 7,5, pendapatan yang masih diterima 2,5, beban yang harus dibayar 5 juta, perlengkapan 12,5 juta, peralatan 20 juta. Berapakah besarnya nilai aset lancar? Oke, yang termasuk dalam aset lancar tadi apa aja? Kayak kas, wesel tagih, beban dibayar di muka, piutang, terus perlengkapan, kayak gitulah. Berarti dari aspek-aspek itu di total semuanya. Yang termasuk dalam aset lancar apa aja? Asuransi dibayar di muka, itu di total berapa? 10 juta. Perlengkapan. Kas 7,5 ya kan? Ada tuh di situ. Terus piutang 2,5, perlengkapan. Ya enggak? 12,5. Terus beban-beban yang dibayar di muka itu di total 5 juta. Berarti totalnya semua kan 32.500.000. Berarti jawabannya adalah yang E. D. Kok B? D. Ingat loh, yang termasuk aset lancar apa aja? Harta loh, berarti kan kas, ya kan? Kas, terus asuransi dibayar di muka, berarti kas 7,5, terus asuransi dibayar di muka 10 juta ditambahin, terus perlengkapan itu 12,5 ditambahin. Terus apa lagi? Beban yang apa lagi? Ayo. Beban perlengkapan. Beban yang dibayar di muka ya. Nanti soalku apa itu? Beban yang harus dibayar. Beban yang dibayar di muka, ini salah ini soalku. Beban dibayar di muka. Yang benar ini. Baru ini aku buat soal. Terus berarti itu ditambahin semuanya totalnya 32.500.000. Ingat ya, kalau aset lancar itu apa aja? Pokoknya kas, piutang, terus perlengkapan, terus apa yang dibayar di muka itu ditambahin. Itu masuk dalam kategori aset lancar. Kemudian lanjut ke soal nomor 21. 21. Pada akhir tahun 2019, Jasa Rental Komputer Sakti memiliki fasilitas sebagai berikut. Gaji karyawan 17 juta, gaji karyawan yang belum dibayar 2 juta, pendapatan servis 32.500.000, pengambilan privo 1 juta, beban perlengkapan servis 3 juta. Laba Jasa Rental Komputer Sakti adalah, ayo rumus mencari laba gimana? Laba itu kan sama dengan pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dikurangi beban. Yes, betul. Pendapatnya berapa? Pendapatannya ingat tuh, pendapatan. Pendapatannya 32.500.000. Terus dikurangi beban. Bebannya apa aja? Beban gaji karyawan. 22 juta. Gaji karyawan. Berarti yang berapa jawabannya? Jawabannya yang B, 12,5. Ingat, pendapatan servis dikurangi gaji karyawan, dikurangi beban perlengkapan servis. Ingat, gaji karyawan yang belum dibayar itu masuk utang gaji, jadi kita nggak masukkan di laba. Itu masuknya di kolom neraca kalau yang ini, yang gaji karyawan yang belum dibayar itu. Terus pengambilan privo itu masuknya bukan di laba, masuknya di laporan perubahan modal. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian harus fokus di pendapatan sama beban. Dan jangan terkecoh sama
yang gaji karyawan yang belum dibayar. Ya, berarti jawabannya ini adalah 12,5 B dari 32.500.000 dikurangi beban perlengkapan servis yang 3 juta. Oke, aduh 1720, gengs. 1720. Kak, tadi prepay nggak masuk ya, Kak? Enggak, pengambilan prepay itu masuk di modal. Bukan modal, oke. Lanjut ya ke 12. 1720. Soalnya ini mau menjelang maghrib loh, Dek, di sini. Iya, Jadi Kak, di harus sini juga segera udah di-on-kan. Oh, berarti nomor 22. Bila suatu transaksi mengakibatnya bertambahnya aset dan bertambahnya kewajiban, maka transaksi yang tepat dari pengaruh tersebut adalah A. Dibeli persediaan barang dagangan 8.500.000 dengan pembayaran tunai 40% dan sisanya dibayar kemudian. Yang B. Diterima pendapatan sewa perlengkapan kantor 10.500.000 dengan pembayaran tunai 50% dan sisanya dibayar 2 hari kemudian. Yang C. Diterima pendapatan sewa senilai 8.500.000 dan telah dilakukan 7 hari sebelumnya. Yang D. Diterima tunai pendapatan yang masih harus diterima 2 juta. Yang E. Melakukan pengambilan privo. Untuk soal nomor 22, 22 ini jawaban yang paling benar adalah A. Yang pengaruhnya di persediaan barang dagangan debat, kas, dan utang dagang secara kredit dan kredit. Yang berpengaruh di, ini kan yang ditanyakan di soal kan yang ditanyakan di soal ini sebenarnya. Yang ditanyakan di soal ini kan bertambahnya aset dan bertambahnya kewajiban kan. Aset dan utang. Berarti yang masuk aset adalah persediaan barang dagangan, terus sama kas, dan kreditnya itu kan utang dagang. Yang sisanya dibayar kemudian itu utang. Berarti dua-duanya jawabannya yang paling tepat adalah A. Kemudian lanjut lagi soal ke-23. Pada akhir tahun, akun retur penjualan dan beban akun pembelian masing-masing menunjukkan saldo debit sebesar 200.000 dan 2 juta. Maka jurnal yang diperlukan untuk menutup akun-akun tersebut adalah berarti jurnal penutup ya. Ingat, jurnal penutup fungsinya kan untuk mengenolkan saldo ya. Oh, ini udah dibahas kemarin sama sampai kita kelamaan itu jawabannya A ya. 1 jam lebih, Kak. Bagi debat, kreditnya retur, dan beban akun pembelian. Terus nomor 24, kelompok biaya yang tidak berpengaruh oleh banyak sedikitnya volume produksi adalah berapa ini? 23. Nomor 24. B, Kak, B. 24. B. Kok B? Antara B kalau nggak D itu. Aduh, itu semuanya benar. Aduh, kok bingung kalian. Aduh, nomor 24 itu A ya, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak mengalami penambahan dalam jumlah total, walaupun volume penjualan atau kuantitas produksi bertambah. Berarti biayanya itu tetap tidak mengalami penambahan dalam jumlah total. Oke, ini kalau kalian belum paham, nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kakak selesaikan dulu soalnya ya. Oke, Kak. Terus nomor 25. Nomor 25, diketahui data keuangan sebagai berikut, maka besarnya persediaan awal 5 juta, persediaan akhir 8,5, pembelian 5 juta, biaya angkut pembelian 500.000, terus retur pembelian 500.000, penjualan bersih 4 juta, maka besarnya laba kotor perusahaan adalah berapa? Ingat, laba kotor itu sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. HPP-nya itu dinilai dari mana? Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Persediaan awalnya berapa? 5 juta. Terus pembelian bersihnya berapa? 5 juta kalau nggak salah tadi. Iya. 1.500 HPP-nya. Oh iya. Pokoknya HPP-nya itu 1.500.000. Oke, pintar kamu. 1.500.000. Berarti laba kotornya 4 juta tak kurangi 1.500.000 sama dengan 2,5 juta. Oke ya. Lanjut ke 26. Kurang 6 menit lagi. 26 soalnya apa? Jenis biaya tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah biaya variabel. Terus 27, perusahaan Anita membeli persediaan dengan harga 40 juta secara kredit dengan syarat N/50, N/10, N/30 secara kredit pada tanggal 12 April 20 dari perusahaan Andi. Biaya kirim pembelian 2 juta. Dibayarkan oleh perusahaan Andi dan akan ditagih bersamaan dengan total harga pembelian barang.
Perusahaan Anita menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual. Jika perusahaan Anita membayar pada tanggal 18 April 2020, maka jurnalnya gimana? Jurnalnya itu kan ingat ini menggunakan perpetual loh ya, bukan periodik. Kalau perpetual itu kan tidak ada pembelian kan, semua yang masuk dalam persediaan barang dagangan. Berarti tanggal 12 bulan 4 itu kalau untuk jurnal pembeliannya itu langsung persediaan barang dagangan debit, kreditnya utang dagang. Kalau yang periodik kan pembelian, kreditnya kan utang dagang. Terus tanggal 18 bulan 4 itu kan dibayar tuh, berarti kan utang dagangnya debit, kreditnya persediaan barang dagangan, terus lagi kas. Di tanggal 12 bulan 4 transaksi pembelian secara kredit dan beberapa pembelian belum dibayar ketika pada saat pelunasan. Berarti jawabannya adalah D. Utang dagang debit 42 juta, terus persediaannya itu kan 2 juta, kasnya itu berkurang 40 juta. Lanjut ke 28. Yang termasuk dalam unsur manajemen adalah A. Planning, organizing, actually controlling. B. Product price promotion. C. Product price promotion distribution. D. Man money material method machine market. D. Man money material equipment medicine market. Jawabannya untuk nomor 28 yang termasuk dalam unsur manajemen adalah D. Man money material ligirolupatmon. Ya, berarti 6M. 6M, ingat. 6M termasuk dalam unsur manajemen. Gimana? Yang termasuk dalam unsur manajemen itu man, money, material, machine, method, dan market. Berarti 28D. Terus lanjut ke 29. Waduh, ini soal 29 kok. Kok banyak sekali hitungannya ya. Diketahui SHU Koperasi Jaya tahun 2020 ada 75 juta. Dan modal simpanan 30 juta. Dari SHU tersebut 20% untuk jasa anggota dan 25% untuk jasa modal. Apabila Tuan Satya mempunyai simpanan 1 juta dan pernah membeli di koperasi sebesar 5 juta, setelah diketahui jumlah penjualan koperasi kepada anggota sebesar 200 juta. Maka SHU yang diterima dari Tuan Satya adalah, kalau SHU koperasi ini berarti harus dihitung dulu deh. Menghitung SHU anggota dulu. Berarti ini agak panjang sih pengerjaannya. Aduh, berarti harus dihitung dulu bagian SHU anggotanya ya kan, diketahui SHU-nya kan 75 juta. Nanti dibagi SHU untuk jasa modal sama jasa usaha. Masing-masing jasa usaha 20% dan jasa modal 25%. Berarti ini untuk bagian SHU-nya totalnya itu 24 juta ya. Sedangkan SHU dari jasa simpanan anggota itu data simpan Satya dibagi total simpanan koperasi kali SHU dari jasa modal. Itu sama dengan 625. SHU dari jasa usaha itu totalnya 375.000. Jadi besarnya SHU yang diterima Tuan Satya adalah 625 ditambah 375 sama dengan 1 juta. Berarti jawabannya adalah C, 1 juta. Berarti untuk soal nomor 30. Tujuan adanya koperasi di sekolah adalah A. Mendorong para siswa untuk mengembangkan koperasi. B. Membantu siswa untuk mengurus suatu koperasi. C. Mendidik siswa sebagai pengurus koperasi. Dan D. Memperkenalkan kepada siswa cara mendirikan koperasi. Dan E. Mendidik siswa menjadi generasi penerus perkoperasian di Indonesia. Jawaban nomor 30 yang benar adalah E. Tujuan dari didirikan koperasi itu untuk mendidik, menanam, dan memelihara suatu kesadaran hidup bergotong royong serta sejahtera di antara para siswa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi bagi para siswa untuk bekal terjun ke masyarakat. Dan C, membantu dan melayani pemenuhan kebutuhan ekonomi para siswa melalui pengembangan pembagian kegiatan usaha. Oke, finish. Aduh, ini tadi maaf ya, bacanya cukup cepet. Mungkin dari kalian ada yang banyak yang nggak paham ya ini. Soalnya kita nggak baca secara lebih rinci. Tapi ini karena sudah mendekati kurang 1 menit lagi, kalau bisa benar-benar kakak kelarin semua soalnya, nanti kita bahas-bahas bareng-bareng. Oke, berarti untuk nanti malam jam 6:30 ya, adik-adik. Kita bahas bareng-bareng lagi. Ini tentang apa, Bapak? Pasar ya? Halo? Iya, Kak, pasar. Terus pasar apa lagi? Pasar, terus
pasar itu aja ya. Ini masih 4 orang, berarti lainnya udah meninggalkan tempat ini. Pasar Kan, itu Kak? pasar aja ya, jenis-jenis pasar sama contohnya aja ya. Iya, Kak. Itu 1 jam, berarti nanti kita yang ketemu sama Alda ya. Alda nanti bisa ya jam 6:30. Insya Allah bisa, Kak. Alda sama Nabila ya. Oke. Oke, Kak. Oke, udah gitu aja sebelumnya. Jangan keluar dulu ya, kita foto dulu deh. Buat laporannya kakak. Bentar. Oke, aku bisa minta open mic, open wajah, open video. Enggak video semuanya. Udah ya. Bentar ya, ini kakak screenshot dulu buat laporan. Oke, bentar. Nah, dia nanti via anu aja ya, via WA call aja ya. Oke, Kak. Sebentar, ini kok belum jalan sih screenshotku. Bentar. Screenshot. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Bentar. Control. Loh, ini kok nggak bisa ya screenshotku. Bentar. Aku pakai kamera aja deh. Soalnya ini keburu mau mepet semua. Oke, itu aja. Oke, sebelumnya aku minta maaf ya kalau ada salah kata dalam penyampaian materi atau ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Aku mau maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita gabung lagi di join kelas selanjutnya untuk pembahasan untuk materi mengenai pasar. Oke, waktu dan tempat aku serahin ke Kak Desi. Silakan Kak Desi. Oke, Kak. Oke. Selesai ya hari ini. Kayaknya masih banyak yang harus dibahas ya. Iya, ternyata masih banyak yang belum memahami dan mengerti. Kak, ini aku screenshot kok nggak bisa ya? Nggak tahu, coba. Udah ini bisa. Oh, bisa. Udah. Tadi nggak bisa sih. Sekarang udah bisa kok. Oke. Sip. Yaudah, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Selasa. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk Alda, Nabila yang masih bertahan dan terutama untuk Kak Dovi. Ya. Terima kasih banyak. Oke, makasih ya. Oke, bye-bye. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.